Halo Sobat Astrawara, selamat datang kembali di channel Astrawara Economics. Jadi kami membuat 9 video yang masing-masing menceritakan perjalanan dari 9 naga atau 9 kapitalis besar yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, ada baiknya kalian nonton dulu deh, biar kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas naga ke-6. Siapakah naga ke-6 tersebut? Sebelum itu, like dan subscribe channel ini agar dapat terus menayangkan video-video yang berkualitas. Di video keempat kali ini kita akan membahas naga ke-6, yaitu Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu lahir dengan nama Pang Jompen di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Terlahir dari keluarga miskin mengharuskan Prajogo hanya menamatkan sekolahnya sampai tingkat menengah pertama. Seorang Prajogo Pangestu di masa muda memang mengalami kesulitan ekonomi karena penghasilan sang ayah terbilang pas-pasan sebagai penyadap getah karet. Dahulu ia biasa disapa dengan nama Apen yang hanya menempuh pendidikan sampai bangku SMP saja. Itu dikarenakan keterbatasan dari ekonomi dari keluarga Prajogo Pangestu. Tempat bersekolah Prajogo Pangestu adalah SMP berbahasa Mandarin di kota Singkawang dengan nama SMP Nahua. Meski tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi saat itu, Prajogo tetap optimis dan percaya diri untuk bisa mendapatkan kehidupan dan kondisi ekonomi yang lebih baik. Semangat yang tinggi dan tekad yang teguh, akhirnya ia memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta setelah lulus sekolah. Untuk mengubah nasib, Prajogo merantau ke Jakarta. Namun dia tidak terlalu beruntung tinggal di ibu kota Indonesia karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan bekerja sebagai sopir angkutan umum. Sebagai seorang perantau di ibu kota Jakarta, Prajogo Pangestu tentu memiliki harapan dan angan-angan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tidak cukup menjadi seorang sopir, Prajogo Pangestu juga mulai memberanikan dirinya untuk membuka usaha kecil-kecilan, seperti berjualan bumbu masak, keperluan dapur, bahkan ia menjual ikan asin. Di tahun 1960-an, Prajogo Pangestu mengenal seorang pengusaha kayu sukses asal Sarawak dari negeri Malaysia. Pengusaha tersebut bernama Burhan Urai alias Bong Sun Ong. Sosok Burhan Urai datang ke Indonesia melalui kota Pontianak di saat rame-ramenya kasus penyeludupan kayu ke Malaysia. Saat itu banyak terjadi penebangan kayu hutan berskala besar dan masif karena adanya sistem persil dan petak rakyat yang menguntungkan Burhan. Ini adalah kelemahan dalam sistem aturan, sehingga pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengawasi data manipulatif. Nah, dari jumlah tebangan pohon yang berada di hutan saat itu. Sebagai seorang pengusaha yang jeli, Burhan melihat Prajogo memiliki potensi yang baik dalam dunia bisnis, sehingga memutuskan untuk merekrutnya agar dia bisa bekerja di PT Jajanti Group. Sebagai seorang pekerja saat itu, ia diberi kepercayaan dan tugas untuk mengurus hak pengusahaan hutan yang disingkat HPH di Kalimantan Tengah. Setelah 6 tahun bekerja, nama seorang Prajogo Pangestu secara perlahan mulai dikenal oleh masyarakat. Ketika itu Burhan Urai ingin melakukan upaya pemindahan terhadap PT Jajanti yang tadinya di kota Pontianak beralih ke kota Banjarmasin. Setelah waktu setahun pemindahan tersebut, Prajogo Pangestu ditunjuk langsung oleh Burhan dan mendapatkan jabatan General Manager di sebuah pabrik kayu yaitu Plywood Nusantara di kota Gresik, Jawa Timur. Dengan jabatan barunya, Prajogo bekerja di Plywood Nusantara selama setahun dan setelahnya memutuskan untuk resign. Ia ingin merintis bisnisnya sendiri di bidang perhutanan. Terlebih sudah memahami betul berbagai permasalahan perhutanan dan kayu, di mana pengalaman yang didapatkannya dari para ahli asal Malaysia ketika di PT Jajanti. Namun, Prajogo menjadi GM di pabrik Plywood hanya setahun dan keluar untuk memulai bisnis sendiri dengan membeli CV Pacific Lumber Choi yang ketika itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Prajogo membayarnya dengan uang pinjaman dari Bank BRI dan dia lunasi hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam perjalanannya, Prajogo Pangestu mengganti nama Pacific Lumber menjadi PT Barito Pacific. Kemudian bisnisnya terus meningkat hingga bekerja sama juga dengan anak-anak Presiden Soeharto dan pengusaha lainnya demi memperlebar bisnisnya. Bahkan Prajogo Pangestu menduduki peringkat ke-40 orang terkaya di Indonesia saat itu.
PT Barito Pacific Lumber berhasil menguasai total lahan hutan seluas 5,5 juta hektar di seluruh penjuru Indonesia. Jika dihitung-hitung, luas lahan tersebut bisa setara dengan luas negara Swiss secara perhitungan. Pada tahun 1980-an, PT Barito melakukan ekspansi bisnis secara besar-besaran dengan berhasil memiliki lebih dari 20 anak perusahaan dan mencapai titik puncak dan masa kejayaannya. Pada tahun 1990-an, kesuksesan dari Prajogo Pangestu meningkat pesat dengan membawahi 120 perusahaan yang berada pada sektor dan bidang di luar perhutanan seperti pabrik pulp, petrokimia, properti, taman industri dan transportasi ke lautan. Keberhasilan dan kesuksesan Prajogo Pangestu tidak terlepas dari kaitannya dengan pengaruh keluarga Cendana. Banyak isu yang beredar bahwa keberhasilan PT Barito Pacific merupakan berkat hasil gelap yang menggarap hutan di Kalimantan Timur. Dikatakan hutan tersebut sebenarnya milik PT Penambangan yang dipimpin oleh Sukmadani Sahid Gito Sarjono. Ia diketahui merupakan kerabat dan saudara dekat dari Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru, memang hak pengelolaan hutan telah diatur dan dibagikan kepada kerabat dan keluarga sang penguasa, terutama mereka yang menduduki jabatan militer. Tetapi dalam prakteknya, keistimewaan tersebut tidak dijalankan dengan serius secara pengelolaan, sehingga lebih banyak diserahkan kepada pihak lain. Walaupun tindakan tersebut sebenarnya melanggar undang-undang kehutanan pada masa itu. Disinilah menjadi kesempatan bagi Prajogo Pangestu memperoleh keuntungan dari aturan tersebut. Ia mendapat kepercayaan untuk memainkan peran sebagai pengelola HPH dengan bagi hasil yang saling menguntungkan, serta mendapat kemudahan melebarkan usaha karena telah andil membantu keluarga Cendana. Kedekatan dengan lingkaran keluarga Cendana saat itu menjadikan langkah bisnis Prajogo Pangestu aman dan tak tersentuh hukum. Pada tahun 1980-an, pemerintah sempat melarang ekspor kayu gelondongan yang membuat usahanya agak menurun. Dengan jeli, Prajogo Pangestu cepat menanggapi permasalahan tersebut dengan mendirikan perusahaan pengelolaan kayu yang dimodali pinjaman utang dari Bank Prancis Lyonnais. Kucuran dana yang dikeluarkan bank asing tersebut berjumlah 150 juta franc. Dengan uang tersebut, ia membangun beberapa pabrik produk kayu yaitu plywood dan Samwil yang merupakan pondasi awal Barito Pacific Timber. Berkat langkah bisnisnya itu, membuat Prajogo Pangestu kembali sukses menjadi produsen dan pemain ekspor kayu plywood terbesar secara global saat itu. Berkat kesuksesan di bidang produksi dan pengelolaan produk kayu secara global, membuat bisnis luar yaitu Far Eastern Economic Review memberikan julukan Prajogo Pangestu sebagai Lord Forest atau Raja Kayu dari Indonesia. Kemudian Prajogo Pangestu semakin erat dan dekat dengan keluarga atau dinasti Cendana. Pada masa 1980-an, Prajogo dekat dengan putra-putri Presiden Soeharto. Ia bahkan membangun kerjasama bisnis dengan putri sulung sang penguasa yaitu Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut. Mereka berkongsi dan bekerja sama dengan membangun beberapa perusahaan yang ada di Pulau Sumatera, seperti PT Eni Musi Lestari, Perkebunan Hasil Musi Lestari, dan PT Gandairah Hendana. Di tahun 1991, Prajogo dan Mbak Tutut kembali mendirikan perusahaan di bidang pengelolaan hutan yaitu PT Musi Hutan Persada. Selain berkongsi dan bekerja sama dengan Mbak Tutut, ia juga menjalin kerjasama dengan Bambang Trihatmojo sebagai pemilik Bimantara Group, yang mana mendirikan sebuah pabrik pengelolaan bubur plastik yaitu PT Chandra Asri di Cilegon, Jawa Barat. Prajogo semakin dekat dan erat di lingkungan keluarga penguasa Orde Lama. Kemudian ia mulai menjalin hubungan dekat dengan Presiden Soeharto alias The Smiling General. Mereka sering terlihat bermain golf bersama. Bahkan Prajogo Pangestu membawakan tongkat golf milik penguasa pada saat itu. Di saat penguasa Orde Baru tersebut lengser dari jabatannya, bisnis Prajogo pun juga terkena imbasnya dan mengalami masalah. Pada era Presiden Soeharto, Prajogo termasuk salah satu konglomerat ternama yang dimiliki Indonesia. Bisnisnya dengan bendera Barito Group berkembang luas di bidang petrokimia, minyak sawit mentah, properti, dan perkayuan. Saat ini Barito Group yang didirikan oleh Prajogo Pangestu terus mengalami perkembangan dan kemajuan dengan merambah ke berbagai sektor seperti petrokimia, pengelolaan kayu, minyak sawit, dan sektor lainnya.
Prajogo berhasil melakukan akuisisi terhadap saham, yaitu PT Chandra Asri dan PT Tripolita Indonesia sebagai salah satu perusahaan petrokimia terbesar di tanah air. Saat ini, kekayaan Prajogo Pangestu ditaksir mencapai 6,5 miliar US dollar atau setara dengan 106 triliun rupiah pada tahun 2021 yang berdasarkan data dari majalah Business Forbes. Dan kini hartanya menurun menjadi 5,3 miliar US dollar atau setara dengan 80 triliun rupiah. Di usianya yang memasuki umur 79 tahun di tahun 2023 ini, ia pernah mendapat sebuah penghargaan yaitu Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan kepada Prajogo sebagai tokoh berjasa bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa serta melalui dunia usaha dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Kemudian putranya yang bernama Agus Salim Pangestu akan menjadi kandidat penerus dari kepemimpinan Barito Group. Agus Salim Pangestu telah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Barito Pasifik sejak tahun 2002 hingga saat ini. Meski demikian, Prajogo Pangestu tetap menjabat posisi penting sebagai Presiden Komisaris Utama. Itulah tadi biografi singkat mengenai perjalanan dari orang terkaya ke-6 di Indonesia, yaitu Prajogo Pangestu. Kalian bisa menyaksikan profil serta sejarah perjalanan naga Indonesia yang merupakan tokoh-tokoh kapitalis Indonesia di video kami selanjutnya. Like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi kalian ya. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.